Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar dari bagian firman Tuhan dalam kitab Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat 28. Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Saya akan baca bagi setiap kita. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, khotbah pada hari ini berjudul Misi Keselamatan untuk Seluruh Bangsa. Misi keselamatan untuk seluruh bangsa. Dalam nas ini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus pergi ke daerah Tirus dan Sidon. Dan di sana Dia berjumpa dengan seorang perempuan Kanaan. Dan perempuan Kanaan ini datang kepada Dia mohon pertolongan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam ayat 22 dikatakan, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana ada seorang yang di luar bangsa Yahudi, orang kafir yang datang kepada Tuhan Yesus, mohon pertolongan kepada Tuhan Yesus, berkenan dengan anaknya yang kerasukan setan. Lalu bagaimana respon Tuhan Yesus pada waktu itu? Kalau kita lihat dari ayat 24, ayat 26, kelihatannya Tuhan Yesus tidak menghiraukan dia. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan dan memberikan satu gambaran bahwa tidak patut memberikan roti yang disediakan bagi anak-anak kepada anjing, melemparkannya kepada anjing. Seakan-akan pada waktu itu Tuhan Yesus menganggap perempuan Kanaan ini adalah anjing, seekor anjing. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sepintas lalu kita lihat bahwa Tuhan Yesus, misi keselamatan dari Tuhan Yesus hanya untuk bangsa Israel. Tetapi sebetulnya tidak, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau kita menyelesaikannya sampai ayat 28, maka kita melihat di sana bahwa Tuhan Yesus ingin melihat bagaimana iman dari seorang perempuan Kanaan ini. Dan kita lihat perempuan Kanaan ini walaupun digambarkan sebagai anjing, tapi apa? Tidak mengurungkan niatnya untuk mohon pertolongan kepada Tuhan Yesus. Dikatakan dalam ayat 27, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Ini sebuah jawaban yang luar biasa dari seorang perempuan Kanaan. Seorang perempuan yang punya iman yang begitu besar, sehingga Tuhan Yesus memuji dia dalam ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, benarkah misi keselamatan Tuhan Yesus hanya untuk bangsa Israel? Tentunya tidak, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nanti kita akan melihat beberapa ayat firman Tuhan yang menjelaskan kepada kita semuanya bahwa sesungguhnya misi keselamatan di dalam Yesus Kristus adalah untuk segala bangsa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya ingin membaca bagian firman Tuhan di dalam kitab Injil Lukas. Kitab Injil Lukas pasal yang ke-24. Injil Lukas pasal yang ke-24, ayatnya yang ke-47. Lukas pasal 24 ayat 47.
bisa merayakan Natal untuk pertama kalinya sejak 3 tahun lalu ketika kelompok teroris ISIS menghantui kehidupan mereka dengan kekerasan. Suasana Natal kembali dapat dirayakan warga Mosul, Irak dengan hikmat dan damai. Pasca pendudukan ISIS, situasi Mosul kembali kondusif. Selama 3 tahun terakhir, warga hidup di bawah ancaman ISIS. Umat Kristiani melaksanakan ibadah di Gereja St. George yang baru saja direnovasi pasca hancur akibat perang. Iran tengah bersiap-siap merayakan Natal. Ya, perayaan Natal mereka bukan di 25 Desember, melainkan di 6 Januari. Warga Nasrani Iran Rabu bersiap merayakan Natal. Tidak seperti warga dunia lain yang merayakan Natal di 25 Desember, masyarakat Iran merayakan Natal di 6 Januari. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु।
Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hari Pentakosta itu, ketika mereka, Simon Petrus dan beberapa temannya, mereka memberitakan kabar berita tentang keselamatan. Kenapa? Pada waktu itu Allah memberikan suatu kuasa, suatu kejadian yang luar biasa pada waktu itu, di mana mereka yang berbahasa Ibrani, tetapi orang-orang Mesir, orang-orang Arab, orang-orang Syria, mereka mendengar dalam bahasa mereka masing-masing. Kenapa Tuhan harus buat seperti itu? Karena misi keselamatan adalah untuk segala bangsa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sampai saat ini juga kita lihat bagaimana berita ini disampaikan kepada seluruh bangsa. Tuhan ingin menjangkau mereka semuanya. Injil keselamatan harus diberitakan kepada mereka semuanya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya dulu tidak terpikir ya dalam hati saya, dalam benak saya, bahwa saya bisa menjadi hamba Tuhan. Saya bisa menjadi orang Kristen. Dulu saya dilahirkan dari keluarga yang tidak mengenal Tuhan. Orang tua saya, papa mama saya berasal dari Tiongkok. Saya dilahirkan di keluarga yang tidak kenal Tuhan. Anak ke-8 dari 9 bersaudara. Tidak ada saudara-saudara saya yang mengenal Tuhan Yesus pada waktu itu. Tetapi akhirnya berita keselamatan itu sampai kepada saya. Dan setelah 3 tahun, saya juga sampaikan kepada papa mama saya. Akhirnya papa mama saya pun juga percaya Tuhan Yesus, menjadi orang percaya. Sehingga sampai mereka meninggal di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di sini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa misi keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus bukan hanya kepada bangsa Israel saja, tetapi bagi seluruh dunia ini. Dalam Matius pasal 15 ini ayat 21 sampai 28, kita lihat di situ bagaimana Tuhan Yesus melayani di daerah Tirus dan Sidon, dan perempuan Kanaan yang datang kepada Tuhan Yesus, akhirnya dia juga percaya kepada Tuhan. Kita juga bisa lihat di dalam Injil Markus pasal 5, bagaimana pada waktu itu Tuhan Yesus menyeberang danau Galilea, pergi di satu tempat namanya Gadara atau Gerasa. Dan di sana akhirnya ada seorang yang mau percaya Tuhan Yesus, seorang yang kerasukan setan dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Orang itu akhirnya berkata mau ikut Tuhan Yesus kemanapun pergi. Tetapi apa? Tuhan Yesus berkata, kamu harus pulang ke rumah, ke daerah sekampungmu. Untuk apa? Untuk bersaksi bagi Kristus. Keselamatan harus diberitakan kepada seluruh bangsa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16? Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan di sana, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan kata di sini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Akan dunia ini menjelaskan kepada kita, kepada seluruh umat manusia, kepada segala bangsa, segala kaum, segala suku bangsa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus menyadari bahwa misi keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah untuk
Wahyu. Kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-20. Wahyu pasal 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Injil diberitakan kepada seluruh bangsa, maka pada saat itu Roh Kudus mengetuk pintu hati mereka, dan barang siapa membukakan pintu hati mereka, menerima Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, maka orang itu akan diselamatkan. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia kita seringkali ingin mementingkan diri sendiri. Kita punya sifat yang egois, ya. Tapi marilah, bagi kita semuanya yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menikmati keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyadari bahwa keselamatan untuk seluruh bangsa. Mari kita bersaksi bagi mereka semua yang belum pernah mendengar firman Tuhan, agar mereka juga diselamatkan seperti kita. Kiranya firman Tuhan ini